Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para mahasiswa, khususnya para sahabat e-learning. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Desain Perencanaan Bisnis, di mana materi yang akan kita bahas adalah perencanaan pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara untuk mencapai tujuan perusahaan dan penting untuk memahami apa itu strategi dan bagaimana perbedaannya dengan taktik. Strategi pemasaran berkaitan dengan kebijakan umum, yaitu terkait produk, harga, promosi, dan distribusi. Ada beberapa jenis strategi yang berbeda. Yang pertama adalah strategi defensif, ini dirancang untuk mencegah hilangnya pelanggan yang sudah ada. Yang kedua adalah mengembangkan strategi, dirancang untuk menawarkan pelanggan yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah strategi menyerang, dirancang untuk menghasilkan bisnis melalui yang baru pelanggan. Strategi harga. Ada banyak strategi dan taktik penetapan harga yang dapat dipertimbangkan. Namun, sebagian besar dapat secara luas diklasifikasikan sebagai kebijakan skimming ataupun kebijakan penetrasi. Skimming ini melibatkan memasuki pasar pada tingkat harga yang tinggi dan memperkecil keuntungan sebanyak mungkin. Saat persaingan memasuki pasar, tingkat harga akan disesuaikan seperlunya. Sedangkan penetrasi di sini kebalikan dari skimming. Dengan jenis strategi ini, perusahaan menetapkan harga rendah dengan sengaja. Lalu strategi pelanggan, sebagian besar perusahaan kehilangan antara 10-20% pelanggan mereka setiap tahun. Jadi jika Anda tidak merencanakan bagaimana Anda dapat menemukan pelanggan baru atau merencanakan produk baru atau yang disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Anda yang sudah ada tentunya, Anda akan segera gulung tikar. Jika Anda ingin benar-benar proaktif, Anda harus menggunakan strategi seperti manajemen akun utama untuk melindungi akun terbesar dan terpenting Anda. Terkait pengelolaan hubungan pelanggan atau CRM, ini adalah strategi yang banyak digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan pelanggan dan prospek penjualannya. Tujuan utama dari CRM ini adalah untuk membantu perusahaan dalam menemukan, menarik, dan memenangkan klien baru serta mempertahankan klien yang sudah dimiliki dan memenangkan kembali klien lama yang hilang. Sistem CRM dirancang untuk satu, mengelola tim penjualan perusahaan, yang kedua untuk melacak data pelanggannya, dan yang ketiga memberikan layanan yang lebih baik. Pemasok utama perangkat lunak CRM adalah SAP, Oracle, Salesforce.com, dan Microsoft CRM. Dan banyak pemasok CRM yang lainnya yang tentunya menawarkan komputasi awan dan perangkat lunak sebagai layanan yang diakses melalui koneksi internet yang aman dan dijual sebagai langganan, sehingga pelanggan tidak perlu berinvestasi untuk membeli dan memelihara perangkat keras IT. Sebagian perusahaan memiliki sejumlah kecil pelanggan, dan pelanggan ini merupakan kunci yang merupakan bagian besar dari omset mereka. Hilangnya salah satu dari akun ini ke kompetisi akan berdampak signifikan pada omset maupun kepada profitabilitas perusahaan. Dan manajemen akun utamanya didasarkan pada membangun pemahaman tentang pelanggan utama Anda dan kebutuhan mereka. Anda perlu memahami mengapa mereka membeli produk Anda dan mengapa mereka membeli dari perusahaan Anda. Anda perlu memahami apa kebutuhan mereka, baik dari segi produk maupun dukungan ataupun layanannya. Selanjutnya terkait rancangan strategi. Nah, untuk proyek apapun pasti akan ada banyak strategi yang dapat digunakan. Jadi Anda perlu mempersempitnya dengan hanya mempertimbangkan strategi yang menawarkan peluang sukses terbesar. Semua strategi harus konsisten satu dengan yang lainnya dan dengan tujuan yang diharapkan untuk dapat dicapai. Strategi harus dicantumkan di bawah judul 4 elemen utama bauran pemasaran yang tadi sudah disampaikan terkait produk, penetapan harga, promosi, dan distribusi. Di sini bagaimana sebuah strategi dalam mengubah portofolio atau membuat sebuah campuran produk. Di sini taktiknya adalah dengan menawarkan hanya satu lini produk. Dapat juga dengan memperluas lini produk Anda untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Dapat juga dengan mengembangkan produk terpisah untuk pasar yang berbeda, ataupun dengan membuat versi produk yang berbeda dengan nama yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Atau memang dengan memperoleh produk baru yang melengkapi produk yang ada melalui akuisisi perusahaan baru. Sedangkan strategi dalam mengubah desain, termasuk dalam kualitas ataupun kinerja, dengan melakukan taktik di sini dengan membangun citra berkualitas melalui pengembangan produk yang berkualitas, lalu dengan membedakan produk Anda dari produk pesaing Anda di mata pelanggan Anda, dan membangun reputasi untuk inovasi, serta menciptakan kegunaan baru untuk produk Anda yang sudah ada dengan meningkatkan kinerja atau dengan menambahkan fitur eksklusif. Sedangkan strategi dalam ini strategi yang akan ditambahkan atau diubah dalam sebuah produk dengan melakukan taktik jatuhkan produk marginal, lalu di sini dengan mengembangkan, jadi strateginya adalah jatuhkan, tambahkan, atau ubah produk. Kalau tadi produk strategi dengan mengubah portofolio campuran produk, kalau strategi dengan jatuhkan, tambahkan, atau ubah produk. Misalnya di sini taktiknya adalah dengan menjatuhkan produk marginal, lalu dengan mengembangkan produk baru untuk menggantikan produk lama, dan dengan meluncurkan produk yang dimodifikasi. Adapun dalam strategi dalam mengubah desain kualitas ataupun kinerja, tadi yang sudah disampaikan, membangun citra hingga menciptakan kegunaan baru. Sedangkan strategi untuk mengkonsolidasikan atau menstandarkan produk, diantaranya dengan melakukan rasionalisasi lini produk Anda dan dengan menjatuhkan ekstra ataupun spesial yang mahal. Ini terkait produk, ya, terkait produk strategi yang dilakukan. Untuk harga, misalnya untuk harga, strategi yang akan dilakukan adalah dengan mengubah harga, syarat atau ketentuan untuk kelompok produk tertentu di segmen pasar tertentu. Misalnya di sini dengan melakukan taktik menetapkan harga 10% di bawah pemimpin pasar, lalu merancang strategi untuk memenuhi kebijakan penetapan harga khusus pesaing, lalu dengan mengurangi harga produk untuk memaksimalkan penjualan, dan di sini juga dengan harga produk rendah dan mendapatkan keuntungan maksimal pada suku cadang, serta adanya harga produk tinggi dan gunakan markup rendah pada suku cadang. Sedangkan di sini untuk strategi kebijakan skimmingnya adalah dengan melakukan menetapkan harga produk baru pada tingkat 30% di atas produk sebelumnya, lalu menjual fitur dan memanfaatkan desain revolusioner baru, dan dengan mempersiapkan penurunan harga seiring dengan peningkatan volume jika pesaing memasuki pasar. Untuk strategi kebijakan penetrasi, tadi harga, ya, tadi skimming, strategi penetrasinya adalah melakukan taktik menetapkan harga rendah untuk produk baru untuk mencegah pesaing memasuki pasar, lalu meningkatkan omset ke tingkat di mana produk menjadi menguntungkan pada tingkat harga ini. Dan strategi kebijakan diskonnya adalah dengan melakukan ini untuk penetrasi, dengan menawarkan diskon kuantitas untuk mendorong pembelian unit yang lebih besar, lalu adanya tawaran diskon untuk mendorong pembelian online, dan menawarkan diskon retrospektif berdasarkan tingkat pembelian tahun ini, dan menawarkan tingkat diskon untuk tahun depan berdasarkan tingkat pembelian tahun ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari taktik yang digunakan dalam melakukan penetrasi maupun skimming. Sedangkan untuk promosi sendiri, ini tadi terkait harga. Untuk promosi, contoh strategi dan taktik yang berkaitan dengan penjualan pribadi, periklanan, dan promosi penjualan ditujukan di bawah ini. Strategi ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja tenaga penjualan, yaitu dengan merekrut manajer penjualan baru, melaksanakan pelatihan penjualan tingkat lanjut, memperkenalkan skema penilaian baru, mengubah skema insentif tenaga penjualan, dan dalam strategi yang dilakukan dengan mengubah iklan, yaitu dengan meningkatkan iklan untuk produk di pasar tertentu, memulai kampanye iklan baru, melakukan mail shot, lalu perbaharui dan perluas situs web dengan menambahkan analisis web atau untuk memasarkan untuk pasaran elektronik, dan meningkatkan iklan citra perusahaan. Adapun strategi dalam meningkatkan promosi penjualan, yaitu dengan menawarkan promosi waktu terbatas dengan kesempatan bagi peserta untuk memenangkan hadiah.
lalu memperkenalkan skema voucher untuk mendorong pembelian berulang, dapat juga dengan menawarkan skema insentif kepada distributor, ataupun dengan meningkatkan iklan online dan promosi penjualan. Salah satunya adalah dengan memperbarui dan memperluas situs web dengan menggunakan email shot, dengan beriklan di situs web khusus industri, dan mengambil tempat di situs-situs seperti www.yale.com dan gb.kompas.co.uk. Nah, strategi meningkatkan penggunaan media sosial diantaranya adalah dengan menggunakan konsultan media sosial untuk merencanakan kampanye, lalu menyiapkan blog perusahaan dengan fitur pembaruan RSS, dan menyiapkan halaman Facebook perusahaan, serta dengan membuat akun Twitter perusahaan. Itu salah satu contoh. Lalu di sini terkait pendistribusian atau tempat. Nah, distribusi ini melibatkan saluran pemasaran, distribusi fisik, dan layanan pelanggan. Strategi yang digunakan dalam mengganti saluran adalah dengan menggunakan penggantian saluran, yaitu mengatur distribusi sendiri langsung ke toko dengan mengganti distributor untuk area, dengan meningkatkan cakupan penjualan sendiri, dengan memperluas toko online, meningkatkan jumlah gudang untuk produk, dan mengurangi penggunaan hanya satu gedung besar. Sedangkan strategi dalam meningkatkan kinerja distributor yang dilakukan adalah melakukan taktis, melaksanakan program kunjungan dukungan distributor, mengatur konferensi distributor tahunan, mengatur skema insentif yang ditargetkan, menyetujui kampanye iklan bersama dengan distributor utama. Adapun strategi dengan meningkatkan tingkatan layanan adalah dengan mengatur jaringan layanan nasional, mengatur layanan melalui perusahaan besar dengan pusat layanan di seluruh area. Dan strategi dalam meningkatkan layanan ke akun-akun utama dengan menyiapkan sistem manajemen akun utama, lalu dengan menunjuk grup manajemen akun utama, dan melakukan perencanaan program pertemuan pelanggan dan program tindak lanjut. Selain itu, adanya pendekatan demografi dari segi yang dibidik adalah terkait usia, gender, ukuran keluarga, pekerjaan, family life, cycle, pendidikan, lalu pendapatan, agama, suku, dan kebangsaan, serta kelas sosial. Itu terkait pendekatan demografi. Untuk pendekatan psikografi berdasarkan gaya hidup, ada beberapa kelompok orang gaya hidup, yaitu gaya hidup hura-hura, lalu hedonis, ada rumahan, ada sportif, dan ada orang hidup untuk orang lain. Nah, sedangkan selain itu ada segmentasi berdasarkan geografi, juga dibedakan berdasarkan manfaat yang diperoleh konsumen. Segmentasi ini dikembangkan dengan mempelajari atribut-atribut produk yang dianggap konsumen memberikan manfaat yang penting. Contohnya adalah di sini untuk dari segi segmentasi, ya, dengan pendekatan demografi, psikologi, geografi ini, untuk manfaat yang diperoleh konsumen terbagi atas 4 kelompok. Sensory segment, the sociables, the worries, dan the independent. Lalu di sini segmentasi yang berdasarkan pemakaian produk konsumen. Ini dikelompokkan kepada heavy user atau pecandu, lalu pemakai rata-rata, pemakai ringan, dan bukan pemakai. Sedangkan segmentasi berdasarkan generasi ini terbagi atas kohor kemerdekaan, lalu kohor tritua, kohor perang dingin, kohor komputer, dan kohor internet. Nah, untuk segmentasi berdasarkan teknografi terbagi atas early adopter atau pioner dan laggards, yaitu kelompok. Untuk early adopter ini adalah pengadopsi awal yang mempunyai surplus ekonomi lebih besar. Sedangkan untuk laggards adalah kelompok orang yang selalu terlambat mengadopsi teknologi baru, biasanya konsumen dengan uang yang pas-pasan. Nah, terkait segmentasi berdasarkan tingkat kesetiaan atau loyalitas, konsumen ini dikelompokkan menjadi konsumen yang sangat setia, dan sangat tidak setia. Karena persaingan dari pendatang baru seperti menawarkan hadiah-hadiah seperti piring, gelas, cincin, atau pada konsumen harmoni setelah bulan promosi berlangsung.
Apakah konsumen kembali ke produsen lama ataupun tertarik dengan mengambil barang yang ditawarkan oleh produsen baru. Untuk segmentasi berdasarkan evolusi keluarga, di sini adalah segmen ini terutama dapat digunakan untuk memasarkan asuransi, mobil, dan produk-produk yang kepuasan konsumennya ditentukan oleh ada tidaknya waktu yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan untuk segmen berdasarkan jumlah keanggotaan dalam keluarga dibagi dalam 3 kelompok, yaitu extended family atau kelompok besar, nuclear family atau kelompok inti, dan single parent family. Nah, beberapa segmentasi ini merupakan suatu pengetahuan untuk membagi-bagi pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok yang lebih homogen, yang responsif terhadap produk yang ingin ditawarkan oleh marketer. Dengan melihat definisi dan macam-macam segmentasi tersebut, dapat dirumuskan 5 keuntungan yang dapat diperoleh dengan melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah dapat mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Yang kedua, mampu menganalisis pasar. Yang ketiga, mampu menemukan peluang atau ceruk atau niche. Yang keempat adalah mampu menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Selain manfaat yang besar, tentu saja menerapkan segmentasi pasar ada keterbatasannya. Antara lain, beban biaya lebih besar. Yang kedua, memerlukan komitmen. Yang ketiga, menyediakan informasi yang umum, bukan individual. Nah, sedangkan untuk targeting, targeting atau menetapkan target pasar adalah tahap selanjutnya dari analisis segmentasi. Target market yaitu satu atau beberapa segmen pasar yang akan menjadi fokus kegiatan pemasaran. Ada 4 kriteria, antara lain responsif, potensi penjualan, pertumbuhan memadai, dan jangkauan media. Jenis-jenis pasar sasaran, ada pasar sasaran jangka pendek, pasar sasaran masa depan, pasar sasaran primer, dan pasar sasaran sekunder. Untuk positioning ini bukan merupakan sesuatu yang Anda lakukan terhadap produk, tetapi sesuatu yang Anda lakukan terhadap otak calon pelanggan. Positioning bukanlah strategi produk, tetapi strategi komunikasi. Bagaimana menempatkan produk dalam otak konsumen, dalam pemikiran konsumen, sehingga calon konsumen memiliki penilaian tertentu dan mengidentifikasi dirinya dengan produk itu. Bagaimana cara untuk menetapkan positioning? Yang pertama adalah positioning berdasarkan perbedaan produk. Marketer dapat menunjukkan kepada pasarnya di mana letak perbedaan produknya terhadap produk pesaing. Yang kedua, positioning berdasarkan manfaat produk. Kemudahan, waktu, kejelasan, kejujuran, kenikmatan, murah, dan jaminan. Yang ketiga adalah positioning melalui imajinasi. Menggunakan imajinasi seperti tempat, orang, benda-benda, dan situasi. Baik para sahabat learning dan para mahasiswa, demikianlah materi perencanaan pemasaran telah disampaikan. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan tetap semangat untuk mengikuti perkuliahan di sesi berikutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.